Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Putri, BP 18120083. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil studi kasus saya yang berjudul Analisa Kasus Pabrik di Pakaian Cina. Latar belakang, perebutan sumber daya manusia tidak hanya pada level manajer ke atas, akan tetapi juga pada level di bawahnya. Proses rekrutmen dan seleksi mempunyai peran penting dalam kesuksesan tiap perusahaan, karena proses rekrutmen dan seleksi dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terus bertahan, beradaptasi dan berkembang, khusus di tengah persaingan yang ketat. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola perusahaannya, khususnya dalam hal sumber daya manusia. Penyusutan pegawai biasanya terjadi karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau dikeluarkan dari institusi karena melanggar tata tertib dan disiplin pegawai yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pegawai harus menggantikannya dengan masa kerja yang berbeda-beda. Dipastikan setiap tahunnya ada pegawai yang memasuki masa pensiun. Rekrutmen dapat juga dilakukan untuk menambah pegawai baru ke dalam satu satuan kerja yang kegiatannya semakin menurun, aktivitas yang tinggi. Dalam merekrutmen juga perlu adanya proses seleksi yang efektif. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemerataan pegawai pada setiap seksi sehingga kekuatan setiap seksi menjadi seimbang. Oleh karena itu, diperlukan pegawai-pegawai baru untuk memperkuat suatu kerja. Mengingat sangat pentingnya proses rekrutmen dan seleksi bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya proses rekrutmen. Definisi rekrutmen. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Menurut Randy S. Sekuler dan Susan E. Jackson dalam Nanang Nuryanta, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Menurut Faustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh satu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Menurut Noy et al., rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi yang awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Tujuan perekrutan: menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Proses rekrutmen: menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja.
Contoh kasus, sebuah pabrik di garmen di Cina mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja secara paksa. Kebanyakan anak-anak tersebut masih berusia rata-rata 13 tahun dan bekerja hingga 19 jam per hari. Seperti diungkapkan wartawan salah satu media lokal di Cina, dengan menyamar untuk masuk pabrik tersebut, wartawan ini kemudian merekam semua kegiatan yang ada dan kemudian mengunggahnya ke situs berbagi video. Dalam video yang dirilis pada 21 November di situs Cina Peer Video, itu tampak para pekerja di bawah umur sedang menjahit dan menyortir pakaian di sebuah pabrik di kota Jiangsu, provinsi Jiangsu di Cina. Mereka kebanyakan berasal dari sebuah desa miskin di bagian timur Cina. Selama 19 jam mereka dipaksa memproduksi ratusan pakaian dengan kondisi lingkungan kerja kotor dan remang-remang. Anak-anak bekerja dari pukul 7:30, tidak boleh pulang sampai menyelesaikan semua pekerjaannya. Bahkan kadang mereka baru selesai pukul 3 dini hari. Berikutnya ungkap salah satu saksi mata seperti dilansir dari laman Daily Mail Rabu 23 November. Menurut keterangan salah satu pemilik pabrik, para pekerja itu sudah dibeli olehnya dengan harga 1.000 yuan sampai 3.000 yuan, setara 1,9 juta sampai 5,8 juta. Anak-anak ini bekerja tanpa kontrak dengan gaji bulanan 205.000 yuan, setara 4,8 juta. Namun mereka mengambil gaji 1 tahun sekali, kata bos pabrik yang tidak mau disebutkan namanya. Bos pabrik tersebut juga menahan kartu identitas dan ponsel mereka untuk mencegah mereka melarikan diri. Ketika pertama kali bekerja, saya dipaksa menghasilkan 350 potong pakaian. Sekarang sejumlahnya naik 750 potong, kata salah satu pekerja bernama Xiong. Video tersebut telah menarik perhatian otoritas Jiangsu. Pihaknya akan segera melakukan penyelidikan terkait pabrik yang tidak memiliki izin usaha ini. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur. Yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya di bawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta, sehingga jelas mempekerjakan anak di bawah umur dapat dipidana. Itulah hasil presentasi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.